Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau membahas tentang kematian tragis yang menimpa seorang remaja di kota Dallas, Amerika Serikat. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I think that's what he was due, was to spend the rest of his life in jail, and we didn't make that choice for him. He made the choice, but when it started looking like it may not happen, it was very difficult for us to kind of deal with that. We're grateful for the jury. They had to look at and hear terrible things, and we pray that they can move on with their lives and feel at peace with their decision. Zoe Hastings lulus dari sekolahnya di bulan Mei 2015 dan berencana akan melakukan perjalanan misi dengan gerejanya di bulan November mendatang. Zoe sangat bersemangat dengan perjalanan itu dan sebagai persiapannya dia mengikuti kelas pengajaran Alkitab di gerejanya. Di sore hari, di pukul 4:30 sore pada tanggal 11 Oktober 2015, Zoe yang saat itu berusia 18 tahun pergi meninggalkan rumahnya di kota Dallas menuju ke gereja. Dia memberitahu orang tuanya yang bernama Jim dan Cheryl kalau dia akan pulang setelah kelas pengajaran Alkitabnya selesai untuk makan malam bersama dengan mereka. Kelasnya akan dimulai di pukul 5 sore dan orang tuanya memperkirakan dia akan sampai di rumah di pukul 6:30 malam. Namun sampai di pukul 6:30 belum ada tanda-tanda kepulangan dari Zoe. Orang tuanya pun mulai khawatir karena Zoe bukanlah tipe anak yang akan melewatkan makan malam bersama keluarganya. Dia sangat menyukai waktu dia duduk bersama dengan orang tua dan keempat adik kecilnya mengelilingi meja makan. Berpikir mungkin dia masih ada keperluan di luar, orang tuanya mengirimkan pesan teks kepada Zoe. Dan ketika tidak ada balasan apapun, mereka mencoba untuk menelpon tetapi tidak ada yang mengangkat. Mereka juga mencoba menelpon ke teman-teman Zoe, berharap mungkin ada yang melihat putri mereka. Namun tidak ada satupun temannya yang mengetahui keberadaannya. Mereka malah mendapatkan fakta mengerikan di mana Zoe tidak menghadiri kelas pengajaran Alkitab sore hari tadi. Di pukul 10 malam, orang tua Zoe melaporkan kehilangannya, namun sampai di tengah malam belum ada satupun polisi yang datang ke rumah mereka. Sehingga akhirnya mereka sendiri yang menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan Zoe dan meneruskan pencariannya sendiri. Menjelang pagi hari, orang tuanya menyadari kalau Zoe mempunyai aplikasi Find My iPhone yang terinstal di ponselnya. Dan mereka bisa mengetahui keberadaan ponsel itu yang berada di sungai yang berjarak sekitar 5 menit dari rumah mereka. Orang tua Zoe langsung menuju ke sana dan setibanya di sana sudah ada banyak orang di lokasi itu. Mereka melihat polisi yang memasang garis polisi dan juga ada para medis di sana. Mereka diberitahu kalau ada sebuah mobil yang terlibat kecelakaan, yaitu sebuah mobil minivan yang persis seperti dikendarai oleh Zoe kemarin sore. Mobil itu jatuh ke dalam sungai dengan posisi hampir vertikal. Polisi turun ke sungai dan menemukan Zoe ada di sana. Dia terbaring di dalam genangan darah sekitar 3 hingga 6 meter dari pintu pengemudi minivan itu. Orang tua Zoe diinformasikan kalau Zoe telah tiada. Tetapi polisi juga mengatakan kalau Zoe meninggal bukan karena cedera akibat dari kecelakaannya. Namun kematiannya diakibatkan dari pembunuhan. Dia ditemukan dengan gaunnya yang tertarik ke arah atas hingga ke pinggangnya dan celana dalamnya yang ditarik ke bawah hingga ke tengah pahanya. Polisi meyakini kalau Zoe telah dilecehkan secara seksual. Mereka juga melihat kalau di lehernya ada luka beberapa kali dengan senjata tajam. Area itu pun dilakukan pencarian dan polisi menemukan pisau yang masih dilumuri dengan darah di atas tanggul. Dan mereka meyakini kalau itu adalah senjata yang digunakan untuk melukai Zoe. Dari ponsel Zoe, polisi bisa membuat lini massa yang bisa membantu penyelidikan. Ponselnya itu berada di lokasi itu dari pukul 5 sore di hari Minggu dan tetap di sana hingga Senin pagi saat tubuhnya ditemukan. Dan dalam penyelidikan itu juga diketahui
kalau setelah meninggalkan rumah, Zoe sempat mampir ke Redbox yang berada di Walgreens untuk mengembalikan DVD yang dipinjamnya. Ada 2 saksi mata yang melihat mobil Zoe di parkiran Walgreens di hari itu. Salah satunya mengklaim kalau melihat seorang pria berkulit hitam mendekatinya dan mereka berdua naik mobil dan kemudian pergi. Saksi mata lainnya mengatakan kalau dia melihat seorang pria yang mendekati Zoe dan pria itu juga seperti sedang memegang sesuatu di tangannya. Pria itu terlihat seperti mengatakan sesuatu kepada Zoe sebelum mereka berdua naik ke mobil dan lanjut untuk pergi. Dari pemeriksaan forensik ditemukan DNA dari senjata dan DNA itu cocok dengan seseorang di database polisi, yaitu seorang pria bernama Antonio Kohran. Saat diinterogasi, Antonio menyanggah keterlibatannya, namun dengan bukti DNA dan bukti fisik seperti yang dikatakan oleh saksi mata, dia didakwa dengan pembunuhan Zoe. Polisi meyakini kalau itu hanyalah penyerangan acak karena pelaku tidak mengenal Zoe sama sekali. Dalam sidang pra-pengadilan, Antonio mengajukan kalau dia tidak bersalah. 2 saksi mata juga dipanggil untuk bersaksi. Saksi pertama yaitu seorang seniman tato yang tokonya dekat dengan Walgreens. Dia mengatakan kalau melihat seorang wanita yang baru saja dari Redbox dan saat dia hendak masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba ada seorang pria berkulit hitam yang mendekatinya. Pria itu bergerak dengan cepat dan langsung membuka pintu mobil. Dia tidak bisa mendengar percakapan mereka, hanya bisa melihat wanita itu ikut masuk ke dalam mobil dan pindah ke kursi penumpang. Pria itu kemudian masuk dan menyetir pergi. Saat ditanya kenapa dia tidak mencari bantuan, dia awalnya berpikir kalau mereka itu pasangan kekasih. Dan saksi mata kedua juga bersaksi hal yang kurang lebih sama. Jaksa penuntut mengatakan kepada juri kalau mereka meyakini pria yang dilihat oleh kedua saksi mata adalah Antonio. Apalagi ditambah dengan bukti DNA yang ditemukan. Selain itu juga ditemukan beberapa helai rambut dari tangan kiri Zoe yang ternyata setelah diperiksa diketahui adalah milik Antonio. Juga ada informasi kalau seharusnya di hari kejadian itu adalah shift kerja Antonio di Fiesta Mart Grocery. Namun dia tidak muncul di jam kerjanya itu. Dalam pengadilan juga diketahui kalau data ponsel menempatkan Antonio di tempat kejadian perkara. Di pukul 4:30 sore di hari kejadian, ponsel Antonio sinyalnya ditangkap oleh menara pemancar di Dallas dan area yang dicakupnya termasuk toko Walgreens. Seharian itu dia beberapa kali mengirimkan pesan teks ke teman-temannya, namun dari pukul 3 sore hingga 9:30 malam tidak ada pesan teks yang dikirimnya. Baru di pukul 9:30 malam itu dia mengirimkan pesan teks lagi. Dalam ponselnya juga polisi menemukan daftar pencarian di browsernya dari tanggal 13 Oktober hingga 23 Oktober, yaitu hari di mana dia ditangkap. Antonio melakukan banyak pencarian tentang berita kriminal sebanyak 32 kali dengan 5 kali yang berhubungan dengan kasusnya Zoe. Dibandingkan dengan pencarian 30 hari sebelumnya, di mana dia hanya melihat tentang berita 1 kali saja. Itu pun artikel tentang kejahatan geng. Dalam kelanjutan sidang, pemeriksa medis bersaksi kalau tidak ditemukan adanya bukti trauma yang mengarah ke pelecehan seksual. Kesaksian ini cukup mengejutkan karena dalam tes pemerkosaan yang dilakukan ditemukan adanya 1 sel sperma. Kesaksian dari pemeriksa medis ini sangat sulit diterima oleh keluarganya Zoe. Dalam kasus pembela dikatakan kalau jaksa penuntut dan polisi menargetkan pria yang salah dengan mengandalkan bukti DNA yang lemah dan kesaksian yang tidak bisa diandalkan. Pengacara pembela mengatakan kalau saat kejadian Antonio sedang membantu temannya. Dia juga menyerang salah satu saksi dengan mengatakan kalau dia mempunyai sejarah kriminal sebelumnya sehingga kesaksiannya tidak bisa dipercaya. Pengacara itu juga mempertanyakan DNA yang ditemukan di pegangan pisau, di mana itu bisa saja terpegang oleh Antonio sebelum pembunuhan terjadi. Lanjutnya dia mengingatkan juri kalau tidak ditemukan sidik jari di luar maupun di dalam mobil. Kalau memang dia membuka pintu mobil seperti yang disaksikan oleh saksi mata, dia bertanya kenapa tidak ditemukan sidik jari di sana. Namun jaksa penuntut tidak menyetujui semua pernyataan itu dan meminta juri untuk menghukum Antonio. Juri berunding hampir 23 jam lamanya dan selama waktu itu mereka meminta hakim beberapa info yang lebih detail.
Mereka meminta untuk bisa melihat foto Walgreens. Mereka juga bertanya tentang DNA dan lini masa dari wawancara polisi dengan kedua saksi mata. Dan pada akhirnya juri menyatakan kalau Antonio bersalah atas pembunuhan. Dan hanya butuh 6 menit untuk menentukan hukumannya. Antonio dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ditambah denda sebesar $10.000 atau sekitar 140 juta rupiah. Dan baru setelah persidangan terungkap kalau itu bukanlah dakwaan pertama Antonio. Di tahun 2014, dia pernah ditangkap karena melecehkan secara seksual seorang remaja. Namun dalam persidangan, pengacara pembela mengatakan kalau hubungan seksual itu terjadi karena dua belah pihak menginginkannya. Dan juri menyatakan kalau dia tidak bersalah di saat itu. Setelah persidangan itu selesai, kedua orang tua Zoe merasa puas dengan hukuman yang dijatuhkan. Mereka mengatakan kalau mereka khawatir kalau hukumannya terlalu pendek, Antonio bisa saja bebas suatu saat nanti. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!